channel Kecamatan Besuk News TV. Monggo like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih atas support dan dukungan Anda di channel Kecamatan Besuk News TV. Yang terhormat Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo, Bapak Insinyur Nanang bersama tim, ada Bapak Sekot dari Inspektorat dan Bu Andi, ada Bu Dian dari Badan Kepegawaian Daerah, ada Mas Novan dari Kesbang Pol, dan juga adik Pak Ali Kusno, senior saya yang saat ini di Dinas Kominfo. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Camat beserta Kasih dan Kasubag, seluruh karyawan karyawati di lingkungan pemerintah Kecamatan Besuk, hadirin undangan yang berbahagia. Izinkanlah di kesempatan yang penuh berbahagia ini saya mengajak semua yang hadir untuk selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya di hari yang ke-10 bulan Syawal 1443 Hijriah, bertepatan di hari Senin tanggal 9 Mei 2022, kita bersama bisa berkumpul bersilaturahim di awal masuk kerja setelah insya Allah hampir 10 hari kita melaksanakan cuti bersama dan juga hari libur nasional. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan nikmat sehat, diberikan panjang umur di dunia wal akhirah. Amin amin rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mohon izin Pak Asisten, semampang masih di bulan Syawal, izinkanlah kami menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Bila mana selama dalam kurun waktu setahun kurang, saya pribadi maupun kedinasan, bila mana terdapat kesalahan dalam ucapan, kesalahan dalam sikap dan lainnya, saya mengucapkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Juga kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Asisten bersama tim di awal hari kerja setelah melaksanakan 10 hari cuti bersama dan hari libur nasional. Insya Allah 34 personil Kecamatan Besuk hampir semua, hanya 2 yang sakit, yang satu ini masih jadi PJ, Pak Asisten. PJ di Sogaan yang masih ditunda pelaksananya karena salah satu calon dari 2 calon itu meninggal dunia, sehingga sampai sekarang ini masih dipimpin seorang PJ yang sebelumnya sebagai staf di bagian Kesra Kecamatan Besuk, sehingga 3 orang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi ada yang kelupaan belum kami salam, Mas Adi dari Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Probolinggo. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, singkat saja setelah ini mari kita dengarkan arahan dan juga sambutan dari Bapak Asisten Administrasi Umum Bapak Nanang dalam rangka rapat koordinasi pembinaan ASN. Kita sebagai ASN adalah sebagai abdi masyarakat, abdi negara, dan sebagai pelaksana tugas di lapangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten. Oleh karena itu tidak ada perubahan, tidak ada sesuatu yang mungkin ada pengecualian, karena kita adalah bagian dari keluarga besar pemerintah Kabupaten Probolinggo. Apa berbuat apa tentunya nanti disesuaikan dengan aturan
ataupun regulasi yang berlaku. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, koordinasi pembinaan ini sangat penting. Tentang karena apa? Karena kita adalah tauladan bagi teman-teman yang ada di pemerintah tingkat desa. Desa akan kita bina, tentunya kita yang dipersiapkan dulu, karena salah satu tugas kecamatan kepada desa adalah sebagai binwas, pembinaan dan pengawasan program baik itu pemerintahan maupun yang non pemerintahan. Mari kita jadikan diri kita sebagai teladan yang nantinya bisa dicontoh oleh teman-teman kita yang ada di pemerintahan tingkat desa. Bapak Ibu sekalian, karena beliau masih akan berpindah ke Kecamatan Maikon, mohon arahan, mohon bimbingannya Pak Asisten dalam pembinaan ASN ini, sehingga ke depan utamanya keluarga besar pemerintahan Kecamatan Besu ini sanggup dan mampu melaksanakan tugas yang diberikan kepada kita selaku aparatur sipil negara. Itu sebagai pembuka, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa inayah. Wallahul taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Besu, yang saya hormati para Kidinmas Kabupaten, dan yang saya hormati para peserta rapat ini atau pembinaan hari ini ya. Sekali lagi marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mau izin waktu sejenak ya untuk melanjutkan pembinaan ya para asisten yang ada di lingkungan Kecamatan Besuk. Jadi materinya adalah reformasi birokrasi. Melihat katanya aja ya, kalimatnya ini inovasi. Reformasi. Jadi kira-kira apa yang perlu direformasi dari Menpan RB, dan minimal ya diantaranya ada juga reformasi birokrasi. Yang mau direformasi itu apanya? Yang pertama adalah lembaganya. Lembaga yang lama berarti mau direformasi, mau dirubah, ya bentuknya, ya apa dan lain sebagainya, karena sudah dianggap dengan kondisi zaman sekarang sudah belum bisa menyesuaikan diri. Sekarang luar biasa perkembangannya, oleh karena itu lembaganya sekarang harus, katanya Pak Presiden, harus ramping, lincah, ya, gesit. Ini. Jadi kalau di pemerintah kabupaten nanti ada perubahan nama dinas, nama kantor dan lain sebagainya, itulah wujud daripada nanti reformasi birokrasi. Kemudian yang kedua, apa yang harus direformasi? Yaitu ASN-nya, SDM-nya. Kenapa? Ya yang dulu mungkin belum bisa menyesuaikan dalam kondisi saat ini. Direformasi ASN-nya. Yang dulu yang di lembaga-lembaga dinas ada yang namanya ASI, tabir, nantinya sudah ada lagi menjadi pejabat fungsional. Kemudian yang ketiga yang direformasi minimal adalah tata kelola pemerintahan yang tepat, mekanisme kerjanya dan lain sebagainya. Nah ini kita mau tidak mau harus siap ya melaksanakan reformasi birokrasi. Kemudian di dalam reformasi SDM ya ada tuntunan ya yang harus minimal kita laksanakan di dalam menyongsong reformasi birokrasi. Apa? Semangat nilai-nilai kita ya yang dikenal dengan
portfolio. Jadi intisari nilai-nilai ya, portfolio. Apa intisarinya? Nilai-nilai kepribadian yang harus dimiliki oleh ASN di dalam menyongsong reformasi birokrasi. Bapak sudah memakai berakhlak, portfolio berakhlak. Itu singkatan. Berarti akhlak mulia, akhlak apa bukan, itu singkatan. Ya, saya harapkan Bapak Ibu monggo dipakai kalau yang punya ini ya, portfolionya pada tulisnya berakhlak. Tapi minimal Bapak Ibu ya harus tahu ya apa yang dimaksud dengan berakhlak. Jadi ditanya oleh tonggone apa Pak berakhlak? Wah, pokoknya kelakuan semapan kan gini, bukan itu gitu. Nah, mari kita mencoba membahasakan dengan bahasa-bahasa kita biar paham. Satu, berakhlak, itu singkatan. Itu berorientasi kepada pelayanan. Harapannya apa? Pelayanan yang baik, yang cocok, yang dilaksanakan pada saat ini. Jadi para ASN semua, kepala dinas, bupati, kepala bagian, camat, staf, semuanya adalah di dalam kalimat ini adalah semuanya adalah pelayan. Asisten ya pelayan, jenengan ya pelayan. Semuanya harus berorientasi kepada pelayan. Nah, pelayanan yang baik yang dimana? Saya mencoba, saya tidak akan menjabarkan sinapi koyoko, cuma saya mencoba tanda-tandanya aja. Tanda-tandanya dari pelayanan itu yang baik itu biasanya rasa puas yang dilayani. Contoh kurilah ya, kalau dan masyarakat enak sekarang dengan adanya kasihnya yang namanya tinggi ya, sekarang lancar. Kasih satunya dengan yang lain enak, punya teman kasih ini, koordinasinya enak. Dan Pak Camat enak, saya punya kasih ini ya, bisa melayani saya dengan maksimal dan seterusnya. Kemudian yang kedua, setelah berapa? A ini kalimatnya adalah akuntabel. Ya, akuntabel ini kalau bahasa kita ini ya, melaksanakan sesuatu tanggung jawab. Hasil pekerjaannya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mohon Pak Daman ngecek karena tugas ini dan sebagainya pada langsung ngacung biasanya. Saya Pak, ada Pak ini kurang saya siap laksanakan. Harus dilembur ya, siap. Butuh uang lembur, tidak usah Pak, ini sudah tugas saya. Ini yang mana aku tampil ini. Nah, bisa dicek itu. Mau dianor berarti tidak sesuai dengan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Selama pulpen, 500, kwitansi neono, ya, ada ininya dan lain sebagainya untuk SPJ lengkap. Ini sudah gunakan. Mohon berarti tetap. Saya tanya lagi, ada Pak Bukten ya, no. Pak, menewku, lewat, ini kan Bukten aku, ini kebetulan. Udah tak akan saya ini, kawan ini kebetulan, bukan itu. Karena kita mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita ya benar.
Itu ini contoh ya, biar ini walaupun tidak 100% daripada tidak sama sekali berakhlak berakhlak akuntabelnya apa ya. Mohon paham betul, sehari sudah pilihnya pasar PD, sehari kita yakin dia jawab, sesuk sehari kalau dia pasar kita yakin ada juga. Kemudian kaya akhlak, kompeten. Ya, saya kira pengertian yang SMP kompeten ini daya saing. Jadi ASN ini dituntut untuk sekarang bisa berdiri, ya kemampuannya harus lebih tinggi lagi, sekolah lagi, pendidikan lagi. Kenapa? Karena tadi sudah saya sampaikan, makin lama zaman ini tuntutannya makin kompleks, harus sesuai, harus bisa menyesuaikan yang dilayani. Pinter lah, SLSM yang awal sudah terbentur gitu. Harus paling tidak di kecamatan harus ada yang hukum, kalau bisa banyak. Lawannya itu nah ini kalau perlu kursus tambahan misalnya cara melayani media ya, syarat-syaratnya media sudah bisa kesini dan lain sebagainya. Inilah tuntutan. Jadi harus kompeten, harus menyesuaikan dengan keadaan yang dilayani. Kalau enggak ya dilibas. Kemudian yang berikutnya harmonis. Bisa ini kayak apa harmonis? Harmonis ini Bapak Ibu, saya yakin ya, sepinter-pinternya SDM di Kecamatan Beso, ya kumpul dengan pondok pinterin, senaras. Masih terjadi selisih pendapat apa dan lain sebagainya. Itu sudah biasa. Jadi tuntutan kita saling menghargai pendapat orang lain. Sekiranya walaupun berbeda pendapat tidak terjadi tukaran dan lain sebagainya. Oleh karena itu dibutuhkan harmonisasi, harmonis ya. Nah, yang berikutnya bro, adaptif. Adaptif ini mirip-mirip dengan adaptasi. Ya berarti selaku ASN ini kita harus pintar-pintar beradaptasi. Apapun bentuknya kejadian yang ada di kecamatan itu kita harus segera beradaptasi. Pemda, saya beri contoh. COVID berapa tahun yang lalu? 2 tahun? 3 ya? 2 tahun lebih. Kita Pemda ASN harus segera adaptasi. Kenapa? Tugas tidak boleh berhenti. Gimana caranya? Loh, ini tidak boleh kumpul-kumpul. Ya caranya kita tetap bekerja, tapi menggunakan istilah WFA, work from home ya, bekerja di rumah. Kemudian kita menggunakan teknologi. Ini adaptasi. Walaupun badai COVID, tapi Pemda masih tetap jalan dengan menggunakan SPBE ya, dengan teknologi sorat sekarang. Kalau dulu pakai manual, sekarang di Pemda itu ada apa namanya surat loh ya, serba elektronik surat elektronik. Ya, jadi Pak Asisten tinggal buka surat lah, ini ada agenda apa, ini ada undangan ini dan lain sebagainya. Segera cepat. Sebentar lagi juga ada namanya tanda tangan elektronik. Katanya di sini Pak Camat sudah ada ya. Jadi
Jadi nanti tanda tangan tidak perlu walaupun ribuan, sudah tidak perlu manual. Kita nanti arahnya kerjasama dengan kearsipan dan yang ada di pusat ya, kita kerjasama nanti diberi aplikasi ya. Jadi nanti di Pemda juga sama, Pasek tanda tangan SK yang ribuan itu ya, tidak perlu secara manual. Kalau secara manual ya coba dibayangkan, Pasek harus menandatangani misalnya DPNS sebanyak 1000 kira-kira 5 surat hadap pribadi, kemudian arsip, apalagi nema kali 10.000 ini ya, bahasa sekarang diberikan ke saya tugas itu karena Pak Sek buat kita asisten saya nyoba teken itu ya, aku ya apa namanya itu pakai coba tak nyoba tanda kan 10.000. Nanti karena tuntutan keadaan, tuntutan zaman harus direformasi menggunakan teknologi ya. Jadi cukup menggunakan elektronik 10.000 dalam. Kemudian yang berikutnya itu tadi adaptif ya, loyal. Apa loyal? Ini sudah dibutuhkan nilai pengabdian Bapak Ibu terhadap lembaga. Anak pemapan, cakap dan lain sebagainya. Yang terakhir yang lebih berat lagi loyal. Kenapa? Loyal ini membutuhkan keikhlasan dan kesetiaan. Tidak melihat persepsi. Mohon mau kecamatan besok kedesiakan di ayo kita lawan. Itu loyal. Sudah atas nama kecamatan. Mohon foto menang karena kembang kecamatan besok kota. Ya, sudah tidak melihat seksi berseksi juga. Karena yang dilihat kita ini adalah yang luas. Nah ini biasanya penyakitnya banyak. Ya, loyal. Lebih lah. Kepada mantan, nanti masih yang penting kan SPG kan ini. Nah ini keloyalan kita dituntut di dalam atas kebaikan daripada lembaga. Pada main bowling, bisa sampean bisa apa di sini ya? Atau kecamatan lah besok main dengan kecamatan beranya. Apa jiwanya kan? Pasti sampean menjadi apa namanya itu apa reporter apa namanya support ya di kecamatan besok. Tidak mungkin kalau kotanya, menurut kotanya itu sudah bisa dipertanyakan sudah keloyalannya, kotaannya, riangnya, opo jalannya itu koyo. Motor besok ya, kotaannya pada waktu nemes selero diurang yang sini lanjut. Coba perhatikan pada waktu besok menang melawan kabupaten dulu langsung apa yang tadi kecamatan Kota Anyar di Muswi ya, anggap Muswi bergabung dengan Besok pemain yang terbaik musuh dulu. Kita menonton apa yang terjadi. Pokoknya Kabupaten Probolinggo menang. Joko Jara, ayo jadi supporter ya. Inilah contoh-contoh apa yang ada yang ditulis di dalam portfolio, yaitu kemudian yang terakhir branding apa itu? Employer branding ini adalah semacam semboyan, seperti kayak semboyan. Apa isinya employer branding ini?
aku bangga melayani. Saya selaku ASN bangga melayani. Iyalah semua ya. Mohon pasalnya ya royal branding gua. Itu titik Presiden mengucap aku bangga melayani. Kenapa ini harus tercapai? Karena sekarang melayani tak bangga. Ya, bapak so diskusi apa dan lain sebagainya. Dan itu harus bangga. Menjadi pelayan itu bangga. Melayani masyarakat bangga. Melayani pimpinan, melayani teman, melayani masyarakat. Suatu kebanggaan, senang kan? Seperti saat itu sasaran terakhir nanti saya selaku ASN bangga melayan. Mana bangga senang ini sudah yang lain-lainnya itu aja. Serepotnya ampun terpaksa. Aduh, kalau apa guru gila masih ono berat, tapi suatu saat ya siap tenang. Nah situasi kayak begini ini memerlukan waktu. Satu, prosesnya kebiasaan ini harus dipaksakan. Ini proses yang paling dasar harus dipaksakan. Seperti tadi, disiplin harus dipaksakan. Kenapa? Pak Asisten hadir. Yang kedua, tim yang nilai hadir. Every reward, every punishment, hukuman dipaksakan. Kalau ini sudah terbiasa menjadi kebiasaan, lanjut. Kalau sudah terbiasa menjadi kebiasaan, menjadi tradisi. Tradisi artinya sudah diterima oleh lingkungan kecamatan. Tapi masuk. Kalau sudah diterima sak kabupaten dengan rasa yang bangga untuk hadir dan lain sebagainya, kemudian menjadi budaya, itulah budaya kerja yang kita harapkan. Sehingga budaya yang saya bangga senang melayani, itulah yang kita harapkan. Kapan? Ya tergantung. Marilah kita budayakan kecil saja. Atau kita turut dari awal, kita biasakan hadir pulang sesuai dengan ketentuan. Itu pun berat. Mutabakan cek pada yang hadir 7:30 itu berapa persen, yang pulang sesuai dengan aturan itu berapa persen. Muntah 100% dan itu terjadi yang begitu lama dan terus menerus sudah membudaya bagus. Tapi saya yakin masih belum membudaya, jadi mulai paksa. Di Kabupaten Probolinggo contohnya kebijakan pemerintah ya, tempat memberi penghargaan dan hukuman itu sampai diwujudkan kepada uang ya. PDP surga nerakanya Bapak Ibu itu mohon sampean akan sesuai dengan begini ya, TPP utuh beri penghargaan tambahan penghasilan pegawai namanya PPP. Enak mau sampean berbagai kesalahan termasuk apel tadi tidak tahu nanti kebijakan gimana. Mohon pas apa akan lagi kepada pemotongan di PDP kan nerokok. Jadi jangan kaget nanti kalau PP itu harus ada pemaksaan. Tidak apa-apa, kita harus bersabar, tapi endingnya nanti katanya Pak Jokowi, employer brandingnya aku bangga
Ya, saya kira itu ya dari saya sedikit. Mudah-mudahan ini menjadikan apa ya, ada wawasan kita ya ke depan di dalam rangka reformasi ASN yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Kalau saya tinggal menunggu waktu, tapi tetap semangat. Saya 5 bulan lagi sudah out. Karena yang muda-muda kayak ini ingat yang tadi ya, yang berakhlak tadi ini modal dasar nilai-nilai yang harus diterapkan di lembaga apapun. Karena yang memegang berakhlak ini adalah kalau di dalam aturan ini kan ASN plus pokoknya pegawai yang ada di instansi, bukan hanya pegawai negeri, P3K, honorer, kemudian pegawai apa yang ada ini pedomannya adalah harus memegang berakhlak. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mohon maaf apabila mengganggu aktivitas Bapak Ibu sekalian. Salam dari Bapak PLT Bupati, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu telah melaksanakan hadir di tempat ini ya, dalam rangka melaksanakan kegiatan dan apel bersama serta mengikuti arahan ini ya. Saya kira itu ya, matur terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk acara selanjutnya pembacaan ikrar kesepakatan bersama yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Saudara Sekretaris Camat. Berkenan Bapak Sutaris, kami persilakan hadirin undangan dimohon berdiri. Mohon diikuti bersama-sama. Ikrar kesepakatan bersama. Janji bersama. Tahap 1 di Kecamatan Besuk tahun 2022. Kami ASN Besuk. Berjanji untuk senantiasa. Satu. Ramah. Cekatan. Solutif. Dan dapat diandalkan. 2. Melaksanakan tugas dengan jujur. Bertanggung jawab. Cermat. Disiplin. Dan berintegritas tinggi. 3. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 4. Menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. 5. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 6. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 7. Menjaga nama baik bersama ASN, pimpinan, instansi, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, undangan dari mohon duduk kembali. Doa berikut akan disampaikan review hasil absensi pada saat pelaksanaan apel pagi sesaat tadi yang kita lakukan bersama. Yang kami hormati Bapak Seto Triadi, kami persilakan. Mohon izin Bapak Asisten ya, Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak dan sekalian, pada kesempatan pagi ini alhamdulillah telah kita lakukan sidak bersama tim yang dipimpin langsung oleh Pak Asisten 3 hadir. Kami mendampingi dari Inspektorat, dari BKD, Pol dan Pol PP. Alhamdulillah yang di Kecamatan Besuk mayoritas sudah hadir semua. Kita berikan aplaus. Ada memang yang tidak hadir, tapi sifatnya ini memang sangat betul-betul kondisinya tidak memungkinkan. Yang pertama, yang dua-duanya adalah karena sakit. Yang satu informasi dari Pak Camat sudah pindah ke Kecamatan Kampuniran ya Pak ya. Ya sebagai PD, tentunya ATP-nya ada di sana. Namun datanya masih ada di sini ya Pak ya. Jadi mayoritas sudah tercatat hadir. Yang dua memang keadaan sakit, yang satu kecelakaan ya Pak. Kecelakaan kemarin juga tidak bisa hadir. Tapi kondisinya sudah agak baikan ya. Kan? Oh, di ringan. Nanti kami mohon komentarnya ya Pak Camat sebagai komentar baru kami, karena harus kami laporkan Pak. Karena ini nanti berjenjang laporannya dari Pemkab kemudian ke Menpat FP. Beda, hari ini tidak hadir dengan hari-hari yang sebelumnya karena ini sangat riskan, baru kita laporkan. Kehadiran nanti mohon komentarnya dari Pak Camat sebagai oleh kami dalam rangka hadir tidak pada hari ini. Terima kasih kesiapan Bapak dan sekalian dalam masa juga memberikan pelayanan pada masyarakat. Kita berikan aplaus semuanya. Saya kira itu informasi dari kami. Hari kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ini doa bersama yang akan dibantu oleh Saudara Wira Wijaksana. Berkenan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah wa bihamdihi ya rabbana alhamdulillah yang berkah. Di jalan wajib Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa astaghfirullah min kulli dhanbin wa Allahumma fatahana lana wa jana wa musibah ambaladina hada Kecamatan Besuk wa min kulli muslimin rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. This is special perform Putra 35 Project Audio Sound System Alaskan dan Besuk City Probolinggo Indonesia. Spot by channel Militan 87. Masih bersama Edi Pratama Putra 35 Musik Production Remix.
This is special perform Putra 35 Project Audio Sound System Alaskan dan Besuk City Probolinggo Indonesia. Spot by channel Militan 87. Masih bersama Edi Pratama Putra 35. Musik Production Remake.